semuanya, kembali lagi di sini Koko Ultranil. Dan siapa di sini kalian yang udah nonton episode 1 Ultraman Blazar? Kali ini aku akan share first impressionku terhadap episode 1 Ultraman Blazar ini dan sedikit review kali ya, harapanku kayak gimana nantinya. Terus ya gitulah hal-hal unik di dalam yang aku temukan di episode 1 ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk aja. First impression yang aku dapet sih nonton episode 1 Ultraman Blazar ini, serial Ultraman Blazar terutama dari episode 1 itu feelingnya dark ya. Darknya udah dapet banget, lalu serius. Jadi dia nggak kayak main-main gitu ya kan. Tapi sedikit kurang berani ambil resiko. Nah, kenapa aku bilang gitu? Nanti aku jelasin. Oke, jadi cerita berawal ketika Gento dan timnya, bukan Scart ya, belum, ada di helikopter dan mereka tuh dikirim untuk melaksanakan misi khusus pakai senjata spesial untuk nyerang Bazanga ya, yang udah sampai dalam kota. Jadi Bazanga itu kaijunya, dia udah di dalam kota, udah nyerang-nyerang gitu ya, udah sampai tengah kota. Ya pokoknya ini ada tim khusus, kaptennya Gento gitu ya. Dan ini udah kayak film perang gitu loh guys, atau game perang kayak Call of Duty gitu kalau kalian ada yang main ya. Itu kayak dari awalnya udah di dalam helikopter gitu kan, biasa dimulai dengan tim parasut dikirim buat misi khusus yang berbahaya gitu ke area musuh kayak gitu. Persis sama kayak gitu, keren-keren banget lah idenya. Dari sini aja feeling yang aku dapet tuh langsung serius banget, langsung dark gitu ya, langsung nggak main-main lah. Jadi nggak nyantai-nyantai dulu kayak di Trigger atau Decker kan, dunianya masih damai dan lain-lain ya kan, tiba-tiba diserang oleh monster, oleh Sphere gitu kan. Gak ada, langsung terjun ke dalam battlefield, terjun ke dalam medan perang. Gila memang. Kita langsung disuguhin materi dagingnya banget guys. Jadi intinya bumi sedang diserang oleh monster luar angkasa. Lalu Gento Hiruma, protagonis kita, sedang menjalankan misi berbahaya bersama tim khususnya gitu. Nah, anggota Global Guardian Force yang lain alias militernya gitu ya, itu ada di gedung lain. Mereka tuh kayak command post gitu, ada di pos komando gitu. Dan mereka tuh bener-bener kayak ngedukung banget raut wajahnya gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak kelihatan banget bahwa pertarungan itu udah hampir hopeless gitu. Mereka udah serang-serang pakai bom dan lain-lain, tetap gak ngefek sama Bazanga gitu. Tapi mereka masih berjuang terus mati-matian gitu, walaupun udah hopeless ya. Gue salut sih sama aktor-aktornya yang figuran, yang jenderal lain atau ada komandan lain gitu. Karena itu bener-bener kayak believable banget, serius banget gitu. Kelihatan lagi di tengah perang gitu loh guys. Nah, lalu turunlah Gento dan anak buahnya dari pesawat. Dan sampai ke titik masing-masing. Nah, itu yang ada di trailer ya. Itu klipnya ternyata ya. Bareng-bareng turunnya, nggak cuma Gento ternyata. Terus ini salah satu yang ngagetin juga, tiba-tiba Bazanga ngeluarin serangan kayak machine gun gitu. Wah, gila sih, itu serem banget guys. Rasanya intimidating banget gitu loh. Kukira ya kayak monster biasa, kayak pukul-pukul. Ternyata bisa gitu juga, gila. Lalu tiba-tiba ada perubahan rencana guys. Jadi timnya Gento ini malah ditinggalin sama yang di command post yang gedung tadi. Kurang ajar nih emang para jenderalnya nih. Masa disuruh ninggalin tim khususnya di area perang di tengah begitu, ditinggalin aja, malah mau dibombardir abis tuh. Ya bisa mati lah mereka. Anyways, untung Gento pinter ya. Dia abis itu kerjasama dengan pilot pesawat GGF yang lagi terbang di atas gitu. Namanya Sky Hunter sama Ulysses. Itu dua pesawatnya namanya gitu ya. Buat minta mancing Bazanga ke arah mereka, ke arah timnya, biar bisa nembakin senjatanya gitu maksudnya. Terus sekali lagi dari militernya itu melakukan kesalahan fatal, blunder. Udah Bazanganya udah mau mendekat ke timnya Gento, udah mau ditembak kan, malah ditembak sendiri sama mereka. Bazanganya malah jadi teralihkan perhatiannya. Gimana sih? Bazanganya malah jadi marah terus mukul gedung yang lainnya. No, timnya Gento yang lain di gedung satunya malah jadi korban. Hai, gila sih, ini Ultraman Blazar episode 1 ini berhasil bikin aku nontonnya tuh kayak tegang gitu, kayak di ujung kursi gitu loh. Nah, terus tiba-tiba si Gento tuh kayak begini, terus bisa memvisualisasikan kayak mungkin apa jalur yang bisa diambil gitu ya. Apakah aku mau nembak langsung ke Bazanga, atau mau nembak sendiri, atau gimana, atau mau selamatin timnya yang satunya di gedung satunya gitu. Dan akhirnya Gento pun nekat ke gedung sebelah buat bantuin tim yang satunya sekalian ambil senjata spesial mereka gitu. Sampai dibilang sama anak buahnya, ini si kaptennya emang gila gitu. Emang sering nekat nih kapten kita ini. Sesampainya di gedung sebelah, untungnya mereka semua nggak apa-apa ya. Maksudnya ya bukan nggak apa-apa banget, cuma nggak ada yang kayak duar mati gitu, nggak ada guys. Jadi kayak ya udah teler semua tapi gitu.
Nah, terus si Gento ngambil senjata rahasia kan, senjata yang khusus itu, lalu ditembakin berdua, satu dari gedung ini yang tempat Gento, satunya dari bawah gitu ya. 3, 2, 1. Huter, duar, duar gitu kan. Kok nggak ngefek? Ya ampun. Nah, gara-gara itu malah Bazanganya jadi marah. Terus Bazanganya malah ke arah mereka dan mau nyerang mereka. Senjata mereka udah nggak pengaruh lagi kan. Tapi ketika mereka udah di ujung tanduk, tiba-tiba muncullah Blazer Brace di lengan Gento Hiruma. Wah, dan tiba-tiba dia kayak dipaksa henshin gitu sama si Ultraman Blazernya. Bahkan dikasih tutorial, dia kayak ada dikasih ini kan, Blazer Stone, terus ada kayak listriknya gitu, merah-merah ke arah sini. Kamu taruh di sini gitu. Nggak ngomong tapi kayak sini, dah gitu. Terus sini ada lagi listriknya, disuruh gitu. Ini nih keren, host Ultraman-nya diajarin dulu cara henshinnya bagaimana. Nggak kayak seri-seri sebelumnya yang tiba-tiba langsung tahu aja, ditambah embel-embel kata-katanya udah tahu lagi. Kayak contohnya Kagayake, Flash, Decker. Dari mana dia tahu harus ngomong kayak gitu? Siapa yang ngasih tahu? Nah, aku suka nih di Blazer nih. Dia penjelasannya logis, masuk akal. Jadi selanjutnya Gento udah tahu nih kalau mau henshin lagi harus ngapain gitu. Dan muncullah Ultraman Blazer. Bisa-bisanya Suburaya pinter banget loh masukin scene-nya tuh bagaimana. Nunjukin Blazer tuh kayak Ultraman primitif gitu loh guys. Ini scene yang ini nih kayak horor banget gitu, kayak film horor guys, pakai ngintip-ngintip segala kayak begini. Kebalik. Ngintip gitu. Nggak jelas. Keren. Ini baru pertama kali kayak aku nonton Ultraman baru muncul dan bukan wow gitu. Biasanya kan wah pertama langsung wow keren banget. Tapi kali ini kayak pertama gitu. Malah takut, malah serem guys, ngeri. Oh iya, sebelum bertarung jangan lupa berdoa dulu guys. Gaya bertarungnya si Blazer ini menurutku unik banget ya guys. Dia ini agak ngawur, brutal. Jadi intinya si Kaiju Bazanga ini di matanya Blazer itu kayak mangsanya gitu loh. Dia tuh predator, seorang predator, dan ini adalah mangsaku gitu. Kayak lagi berburu gitu loh guys. Yang manjat ke atas gedung lah, yang tendangan berputar lah. Wah, keren banget lah. Dan si Blazer ini berisik ya guys, dikit-dikit sukasi kayak mau saingan buas-buasan sama kaijunya gitu. Dan akhirnya dia tinung-tinung juga ya. Itu suaranya beda dari yang lain dan mirip sirine tanda bahaya gitu loh. Kayak ya keren lah, beda banget dari yang lain. Terus pas lagi tinung-tinung gitu, tiba-tiba ada yang nembak Bazanga dari sebelah kanan gitu. Siapa nih? Ternyata si cantik Emi Aobe. Kawaii desu ne. Udah tegang-tegang nonton Ultraman Blazer lagi bertarung, malah ada Mbak Emi Aobe. Jadi tambah tegang. Maksudku jadi salting kan. Ya pokoknya kita di sini dikasih petunjuk kalau Emi Aobe ini memang sering melakukan penyusupan ke area musuh gitu. Terbukti dari bajunya yang kayak orang biasa gitu, nggak pakai seragam. Dan lanjut tuh si Blazer bertarung lagi sama si Bazanga, brutal banget nyerangnya. Sampai-sampai tuh ada momen lucu, dia tuh monkey energinya tersalurkan, monkey-nya. Inner monkey. Dia kayak loncat-loncat kegirangan gitu guys, kayak bener-bener primitif gitu, kayak orang primitif atau suku pedalaman kalau lagi berburu gitu loh. Gitu. Wah, ini baru pertama kali aku lihat Ultraman yang kayak gini guys. Keren. Ini konsepnya bagus banget sih. Asli salut gue sama Kiyotaka Taguchi, sutradara Ultraman Blazer. Nah terus ini nih yang udah jarang banget muncul di Ultraman. Tiba-tiba ada gore-nya. Lengannya Bazanga yang tadi bisa nembak-nembak itu tiba-tiba ditarik sama Blazer, ditarik paksa gitu sampai copot dua-duanya. Lengannya masih ada, cuma itu yang bisa nembak itu ditarik gitu sampai keluar darahnya guys, moncrot gitu. Cuma memang darahnya biru sih, tapi ya itu gore gitu loh. Wow banget sih. Itu bener-bener kayak ngebalikin bener-bener ke tone yang serius dan gak main-main sama sekali. Lalu keluarlah ulti dari Ultraman Blazer, tombak Spiral Blade. Nah sekarang baru paham kan guys kenapa ultinya Ultraman Blazer itu bukan kosen tapi tombak. Ya karena dia itu seorang pemburu. Berburu apa? Berburu kaiju. Itu kayak pas aku lihat dia cara bertarungnya primitif, terus dia kayak lompat-lompat, terus tiba-tiba keluar tombaknya. Aku kayak itu momen, oh begitu
gitu. Ya buat ultinya aku no comment lah. Itu udah keren parah. Beda banget, unik banget dari Ultraman lainnya. Dan akhirnya Bazanga pun tumbang. Lalu Ultraman Blazer pun terbang ke angkasa. Nah ini juga beda dari Ultraman yang lain guys. Aku suka nih dari sutradara Kyoto Kataguchi bener-bener merhatiin sampai ke detil-detilnya. Sampai cara dia terbang tuh kayak gimana. Sebelum terbang dia kayak ada ancang-ancangnya gitu guys. Kayak mundur-mundur sedikit gitu. Mana ada Ultraman lain yang ada ancang-ancangnya kayak gitu. Biasanya kan langsung swat gitu kan. Enggak, ini kayak mundur-mundur dikit gitu kayak wow, realistis banget. Dan kalau kalian perhatiin dia tuh terbangnya nggak mulus guys. Jadi dia itu kudu ngegas dulu kayak terbang sedikit terus dar. Terus habis itu dar gitu lagi. Kayak wow, itu konsep yang bagus gitu ya. Biasanya kan terus yaudah hilang gitu. Enggak, yang ini dar, tangannya kayak Iron Man ke bawah gitu guys. Dan akhirnya Gento dan setimnya semua selamat. Nah di sini nih yang tadi aku bilang di episode 1 ini kurang berani untuk ambil resiko. Atau lebih tepatnya kayak missed opportunity sih guys. Menurutku ceritanya tuh bakal lebih kerasa dark dan seriusnya kalau anggota timnya tadi ada yang mati. Kan kalau contoh tadi timnya si Gento kan ada di 2 tempat. Satu di bawah, satu di atap gedung gitu kan. Yang di atap gedung kan terus diserang sama Bazanga. Itu kalau misalnya mereka mati, itu bener-bener kayak feel darknya atau seriusnya itu kerasa banget. Dan itu bisa jadi motivasi buat Gento Hiruma untuk ngelawan lawan-lawannya selanjutnya, monster-monster selanjutnya. Dan bisa juga jadi kayak tempat flashback gitu. Jadi kalau Gento flashback ke episode 1 ya kan, saat dimana anak buahnya beberapa mati, misinya gagal dan harus mundur gitu kan. Gento terus merasa gagal dan tidak bisa memimpin lagi. Nah dari situ karakter developmentnya kan bener-bener kayak muncul dan tereksplor banget gitu loh. Kayak di episode 1 Ultraman Mebius dimana semua anggota tim guys plus kaptennya kecuali si Ryu ya mati semua. Itu kuakui salah satu episode pertama Ultraman yang ngena banget. Ya itu sih pendapatku ya guys. Kalau menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak? Kalau nggak setuju kenapa? Tulis di komentar ya. Dan episode berakhir ketika Gento bangun dan tiba-tiba ngelihat Blazer Stone ada di tangannya. Oke lah, solid 9/10, 9/10. Ada beberapa kurang kayak mungkin aku ekspektasinya seperti ini gitu. Tapi nggak apa-apa, ketutupan sama kebagusannya. Nice Suburaya. Yang ngarep mau lihat openingnya di episode 1, sayang sekali belum ada guys openingnya di episode 1. Kalian semua kecewa, saya juga kecewa. Tapi nggak apa-apa ya, biasanya di episode 2. Begitulah Suburaya. Tapi kita bisa denger ending songnya dimainin tadi guys. Awalnya sih belum begitu nyantol ya, tapi lama-lama aku denger enak juga nih lagu. Jangan lupa judulnya Black Star oleh Mindarin. Udah keluar juga MV-nya ya, kalian cek juga. Oke, jadi aku mau sharing sedikit mengenai harapanku terhadap series Ultraman Blazer ini ke depannya gimana. Yang pertama, sepengen-pengennya aku Ultraman Blazer punya form, jangan diburu-buruin lah. Santai aja dan explore kemampuan dari Blazer form awalnya ini sampai bener-bener kita udah terbiasa banget sama form awalnya Blazer ini gitu ya. Nanti kalau mau ada form-form baru boleh lah, tapi jangan diburu-buruin. Nah nanti saat dia dapat form baru dan kalau dia dapat ulti yang baru ya, semoga ultinya itu Kousen. Kenapa? Karena Ultraman tanpa Kousen itu kayak rasanya agak kurang aja gitu. Kayak kurang Ultraman gitu loh. Karena Kousen itu udah bener-bener jadi khas banget dari series Ultraman. Ya semoga Ultraman Blazer nanti dikasih Kousen juga ya. Lalu yang kedua, backstory dari Ultraman Blazer ini menurutku menjanjikan banget ya. Udah kebayang di pikiranku nih ekspektasinya kayak gimana. Ya semoga backstorynya Ultraman Blazer nih jadi poin penting banget untuk ceritanya ke depan. Karena nih Ultraman unik banget loh guys. Kayak baru episode 1 aja udah banyak julukan. Ultraman berdoa, Ultraman berburu, Ultraman primitif, dan lain-lain. Kan jadi penasaran kan backstorynya Ultraman Blazer ini kayak gimana sih? Apakah dia kepala suku di suatu planet atau di planet M421? Ya semoga nanti dieksplor sama Suburaya lah di episode-episode selanjutnya. Yang ketiga, sudah jadi kebiasaan di setiap series Ultraman itu pasti ada Ultraman lama yang mampir. Nah, semoga yang mampir itu ayo siapa? Kalau aku sih berharapnya yang mampir itu Ultraman Regulus. Nah menarik tuh. Itu kan Regulus ilmu bela diri Cosmo Beast Style. Nanti ketemu sama ilmu bela diri bertarung brutal si
Blazer gitu, barbar. Itu gimana nanti kan? Itu menarik sih menurutku. Tapi katanya ada rumor Ultraman yang bakal mampir itu Ultraman Nexus. Ini baru rumor ya guys ya. Kalau emang bener itu epic banget sih. Dua seri sama-sama dark dan serius saling membantu. Jadi penasaran dinamisnya siapa? Terus Nexus datang itu dalam keadaan dia Noah atau Nexus atau gimana? Apakah series Ultraman Blazer akan sukses? Prediksiku ini bakal sukses besar dan populer gak cuma di anak kecil tapi juga di kalangan muda dan dewasa, remaja dan juga orang-orang dewasa juga guys. Karena yaitu temanya serius dan juga dark, jadi gak melulu anak kecil gitu kan. Semoga Ultraman Blazer ini jadi jembatan untuk orang-orang muda, remaja-remaja dan juga orang dewasa kembali tertarik nonton Ultraman lagi. Semoga jadi kayak Marvel atau DC gitu loh. Kan itu semua kalangan nonton ya, dari mulai kecil, remaja, dewasa, tua. Mereka semuanya suka gitu loh. Oh iya, episode 1 ini juga akan tayang di RTV minggu depan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 jam 9.30 malam waktu Indonesia Barat. Kalau buat TV Malaysia aku kurang tahu ya. Mungkin Astro Ceria kalau nggak salah. Kalau teman-teman dari Malaysia tahu bisa komen di bawah ya. Nah, episode selanjutnya akan bercerita tentang pembentukan tim Scout dan misi pertama mereka melawan Kaiju Gedos. Ultraman Blazer episode 2 akan tayang minggu depan tanggal 15 Juli 2023 jam 7.28 pagi ya, masih sama ya. Jadi setiap Sabtu mereka tayangnya di YouTube channel Ultraman Official by Suburaya. Oke, kalau suka video ini jangan lupa di like karena itu caraku untuk tahu kalian tuh suka video-video seperti ini. Jadi kalau like-nya video ini banyak, aku akan buat pembahasan selanjutnya untuk Ultraman Blazer episode 2, episode selanjutnya juga. Lalu share ke teman-teman kalian juga ya, bilang ini Koko Ultranil udah bahas episode 1 Ultraman Blazer guys. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman karena itu sangat ngebantu banget dan mudah banget ya, gratis juga. Kalian bisa langsung pencet subscribe di bawah. Dan bantu channelku untuk mencapai target 100.000 subscribers. Oke, segitu aja dari aku. I'm Koko Ultranil, signing off.